Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selin Afanda Nursi dengan nomor BP 24101152610257 akan mempresentasikan konsep dasar dari sistem informasi. Yang pertama ada pengertian data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau teks yang belum diproses dan tidak memiliki makna jika berdiri sendiri. Dalam sistem informasi, data adalah bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang berguna. Contoh data dalam sistem informasi. Yang pertama ada data transaksi. Data transaksi pelanggan pada aplikasi e-commerce, data sensor suhu dalam sistem pemantauan cuaca, dan data kehadiran pegawai dalam sistem HR. Kemudian ada manfaat dan fungsi data dalam sistem informasi. Yang pertama ada manfaat dari data, yaitu mendukung pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan ini adalah data membantu organisasi membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan analisis yang dilakukan. Kemudian manfaat data meningkatkan efisiensi. Data membantu mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada memonitor dan mengevaluasi kinerja. Data digunakan untuk menganalisis performa bisnis atau sistem. Kemudian ada mendukung inovasi dan pengembangan produk. Data pelanggan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pasar dan pengembangan produk baru. Kemudian ada fungsi data dalam sistem informasi. Sebagai input untuk sistem informasi, data mentah dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses menjadi informasi. Kemudian fungsi data selanjutnya sebagai dasar analisis. Data digunakan untuk analisis tren, pola, dan prediksi dalam bisnis. Fungsi terakhir, data dalam sistem informasi sebagai bukti atau dokumentasi. Data menjadi bukti pencatatan transaksi, dan aktivitas lainnya dalam organisasi. Kemudian jenis-jenis data dalam sistem informasi. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkan data. Dari berdasarkan cara mendapatkan data, ada dua. Yang pertama ada data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya untuk keperluan tertentu. Contohnya, hasil survei pelanggan tentang kepuasan layanan di aplikasi e-commerce. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali untuk analisis. Contohnya, laporan tahunan perusahaan yang diambil dari database internal. Kemudian jenis-jenis data dalam sistem informasi berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal, data yang berasal dari dalam organisasi atau sistem. Contohnya data penjualan harian dalam sistem ERP perusahaan. Kemudian ada data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi dan digunakan untuk keperluan analisis. Contohnya data tren pasar dari laporan industri diperoleh dari internet. Kemudian dalam PPT saya ada jenis-jenis data dalam sistem informasi. Jenis-jenis data dalam sistem informasi berdasarkan waktu pengambilan data. Yang pertama ada data cross section. Data ini dikumpulkan pada satu titik tertentu. Contohnya data jumlah pengguna aktif aplikasi pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian ada data time series, data yang dikumpulkan secara berkala dalam rentang waktu tertentu. Contohnya data jumlah transaksi bulanan dalam sistem e-commerce dari tahun 2020 hingga 2025. Jenis-jenis data dalam sistem informasi berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data kuantitatif. Data ini berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur.
diukur. Contohnya, jumlah pengguna yang melakukan transaksi dalam satu hari. Yang kedua ada data kualitatif. Data ini berbentuk deskripsi atau karakteristik yang tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, ulasan pelanggan tentang pengalaman mereka menggunakan aplikasi mobile banking. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.